Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Mitra muslim yang hadir di ruang utama Masjid Al-Irsyad, Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya, dan juga yang saat ini menyimak melalui Suara Muslim Radio Network Surabaya, Lumajang dan Madiun. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, tauladan yang paripurna yang senantiasa kita contoh dalam seluruh aspek kehidupannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan tema dahsyatnya doa dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada hambatan sedikit pun dalam kajian kita malam hari ini. Berikutnya kita sejenak menyimak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Auf Fahmi Mahri. Ini merupakan adik kita yang baru kelas 4 SD di Sekolah Dasar Al-Irsyad Surabaya. Selanjutnya kita simak bersama tilawah Ananda Auf Fahmi Mahri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Luar biasa Ustaz bacaannya ya. Meskipun masih kelas 4 SD, di hadapan ratusan jamaah bisa meliuk-liuk begitu ya suaranya. Anaknya imam tadi. Oh, kata beliau ini adalah putra dari Imam
masjid tadi, Ustadz Ustadz Fahmi Mahri ya. Barakallah suaranya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal generasi Al-Quran nanti insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim dimanapun berada, saat ini saya sudah duduk bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Saleh Drehem. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di radio, di masjid ini bersama antum semua, ini merupakan satu kebahagiaan ya. Pesan beliau ini ketika saya kontak, mudah-mudahan kita bisa bersama baik di dunia maupun di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim yang hadir saat ini di aula ruang utama Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda, saya yakin semuanya butuh dengan doa. Ada yang belum sama sekali berdoa hari ini? Pasti semuanya sudah berdoa ya. Dalam setiap sholat kita itu merupakan doa. Berbicara doa, ini Ustaz, kalau dalam hadis banyak dikisahkan, ada 3 orang yang masuk dalam gua itu bisa selamat juga karena doa. Nabi Yunus diselamatkan Allah Subhanahu wa taala juga karena doa. Mudah-mudahan kita malam hari ini bisa mendapatkan rahasia dari keistimewaan doa itu dari kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Saleh Drehem tentang dahsyatnya doa. Seperti apa kedahsyatan doa dan apa rahasia dalam doa agar setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan dan diijabahi. Kita simak bersama terlebih dahulu kajian dan pembahasannya bersama Ustadz Muhammad Saleh Drehem. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sekalian, saya juga ingin mengawali pengajian ini dengan kita berdoa bersama. Karena suasana taklim seperti ini ribuan malaikat menyaksikan kita. Siapa tahu dan kita husnudzan kepada Allah, doa-doa kita juga akan diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين العاملين برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian, doa. Doa, ada apa dengan doa? Satu bab yang sebenarnya tidak terlalu asing buat kita. Tapi banyak di antara kita ini, sebagian kaum muslimin justru menganggap remeh tentang pentingnya doa, tentang dahsyatnya doa ini. Jamaah sekalian, kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu semua butuh dari backup doa-doa kita semua. Jamaah sekalian, di saat Allah menakdirkan kepada kita sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, perlu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan dari berbagai macam kebaikan ini tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Tidak membuat kemudian kita semakin jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di saat Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak enak kita rasakan, apakah itu benturan-benturan di lapangan, gesekan di antara kita, apakah kemudian takdir Allah yang tidak menyenangkan akan kehidupan kita, tentu kita juga butuh untuk bersandar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ayat yang dibacakan tadi oleh adik kita tadi, oleh putra kita tadi, cukup jelas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Karena pada hakikatnya tidak ada doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun pula, permintaan apapun pula, munajat bagaimanapun pula, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Allah tidak pakai summa astajib lakum, kemudian aku akan mengijabai doa-doamu itu. Tidak pakai summa atau fa maka atau wa dan, langsung ud'uni astajib lakum. Ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Problem apapun pula yang menimpa kepada kita, masalah sedahsyat bagaimanapun pula terjadi dalam kehidupan kita, benturan keluarga, anak yang kita merasa tidak taat kepada kita sebagai orang tua kita, kehidupan terasa sempit dalam hidup ini, pekerjaan kita terasa ada masalah dan banyak gangguan. Kalau Allah punya kehendak, dan kehendak Allah itu ma'asyal muslimin sangat berbanding lurus dengan kuatnya munajat kita, nikmatnya komunikasi kita dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Subhanallah ikhwatal iman. Sebelum saya melanjutkan ayat ini, di hadis dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Salman Al-Farisi, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha hayyun. Allah itu maha pemalu. Hayyun karimun, karim. Ya, sangat dermawan. Mustahil untuk tidak mendengarkan celetukan dan munajat serta doa-doa kita. Hayyun karim, yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ay yarudduhuma sifran khaibatain.
Allah merasa malu apabila ada salah seorang di antara hambanya ini mengangkat kedua tangannya, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menolak, mengosongkan, menghinakan, menelantarkan apa yang diminta oleh orang itu. Jadi setiap doa itu sampean harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang tidak mau doa, ini menunjukkan bahwa kita tidak butuh Allah. Orang kalau tidak berdoa, bukti bahwa kita tidak dekat dengan Allah. Orang kalau tidak berdoa, berarti kita tidak akrab dengan Allah. Dan Allah langsung memvonis kepada orang yang tidak mau mengangkat kedua tangannya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allahu akbar. Sesungguhnya orang yastakbiruna yang sengaja menyombongkan dirinya an ibadati untuk tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah. Jadi kalau orang tidak berdoa, orang itu sombong. Ini langsung legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak munajat kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah, berarti orang itu tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Akan masuk mereka itu ke neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Biasanya orang tidak mau berdoa ini karena belenggu harta yang kita punya. Merasa bisnis lancar, urusan lancar, setiap proposal yang kita ajukan ke Pemprov, ke Pemkot atau sampai ke kementerian, semua diterima lancar, tidak ada gangguan, sehingga enggak merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau Allah berkehendak, ma'asyal muslimin, sangat mudah untuk kemudian menenggelamkan harta kita ini. Kurang apa dengan Fir'aun? Kurang apa dengan Qarun? Contoh-contoh konkret seperti itu saya pikir cukup jelas, ma'asyal muslimin. Hati-hati. Biasanya orang tidak mau berdoa karena merasa sombong dengan ilmunya. Merasa ilmunya dibutuhkan oleh orang. Setiap dia presentasi, setiap dia ngajar, sekian ratus juta dia terima. Karena ilmunya begitu berharga, dapat royalti dari ilmu yang dia punya. Saya tidak butuh Allah, sehingga dia tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita, dilancarkan usaha kita, sampai harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak contoh-contoh di lapangan, ma'asyil muslimin, harta begitu banyak tapi menjadi fitnah dalam kehidupan rumah tangganya. Harta begitu meluap dan sukses dalam kehidupannya, tapi terkadang tidak mampu mengendalikan putra-putrinya. Harta begitu banyak tapi istrinya tidak bisa dikendalikan. Apa makna dari semua itu? Ikhwatal iman, hati-hati. Banyak orang tidak mau berdoa kepada Allah karena merasa Allah telah memberikan sekian banyak karunia dan tidak nyambung, dia tidak sadar bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa sombong tidak mau berdoa karena merasa memiliki posisi yang sangat strategis, bisa ngatur orang di pos-pos tertentu, di institusi-institusi tertentu, sehingga menyombongkan dirinya, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak orang-orang seperti itu kemudian dibenturkan dengan kasus di lapangan. Terlalu banyak, ma'asyil muslimin. Oleh karenanya Allah langsung mengatakan kalau orang tidak mau mengangkat kedua tangannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadati di sini, ibadah di sini jangan diartikan ibadah. Itulah yang kemudian dikomentari pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah esensi ibadah itu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya akhil karim, kita tadi baru salat Pak dengan Ustadz Fahmi, dan luar biasa ayat yang dibaca juga ayat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nanti saya merenungi sedikit tentang ayat ini, ma'asyal muslimin. Belum tentu ada di antara kita kemudian kita merasa terus nyambung Pak. Dan mudah-mudahan kita semuanya nyambung dengan ayat yang dibacakan tadi oleh Ustadz Fahmi. Kita bisa merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Bahkan doa yang dibacakan Ibrahim adalah doa kita juga sendiri. Wallahi akhil karim, kalau antum merenungi, antum meneteskan air mata. Itulah Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, Al-Ma'sum, ayah para nabi. Masih juga berdoa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang problem umatnya ini. Walaupun nanti akhir dari kehidupannya, akhir dari dakwahnya, di tengah-tengah dakwahnya, dari doa yang begitu tulus seperti itu,
Bukan kemudian kemenangan demi kemenangan yang muncul kepada beliau. Ada berbagai macam ujian. Salah satunya juga beliau harus siap dibakar oleh kaumnya. Dibakar oleh kaumnya. Apakah doa beliau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita renungi bab ini, ma'asyiral muslimin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, doa, Pak. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam apapun yang menimpa kepada kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian berbicara masalah doa, esensi doa, dalam Al-Quran juga digambarkan bahwa doa itu adalah rangkaian kata-kata. Qaul. Al-qaul adalah ucapan. Da'wahum, doa mereka itu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum, doa mereka. Al-qaul, ada kata-kata di situ. Jadi orang kalau berdoa, terlalu banyak ini Pak bahasa Rasulullah kepada kita, pilihlah kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang betul-betul keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Carilah bahasa yang paling indah untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini adalah ats-tsana. Qul ud'ullaha awidhur rahman. Ud'ullah awidhur rahman. Pujilah Allah. Jadi kalau kita berdoa jangan lupa pula libatkan lisan kita untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Angkat Pak nama-nama Allah. Ya Rahman, irhamna. Ya Alim, alimna. Ya Ghani, aghnina. Minta kepada Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah rentetan kata-kata yang penuh dengan pujian. Qaulun wa thana'un. Kemudian wasu'al, kita meminta. Itu yang dikatakan tadi, ud'uni, mintalah engkau kepadaku. Soal, memintalah engkau kepadaku, astajib lakum. Tunjukkan keseriusan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, tentu doa ini adalah membuat makna al-isti'anah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, muncul pertanyaan kepada kita. Ustaz, saya sudah cukup sering berdoa siang dan malam. Tapi kenapa Allah kok belum juga memunculkan karunia-Nya mengabulkan doa-doa saya? Saya pikir ini ikhwatal iman, ini pula yang kemudian saya angkat betapa dahsyatnya doa ini. Saya ingin mengatakan tidak ada doa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim radhiyallahu an, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'ata rahimin. Tidaklah bagi seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa yang tulus, yang penting dalam doa itu tidak ada muatan dosa. Yang penting pula dalam doa itu tidak ada niatan untuk memutus tali silaturahim. Nah, tolong Pak evaluasi doa kita ini. Berdoa tapi ada muatan dosa. Berdoa memutus tali silaturahim. Apa contohnya ma'asyal muslimin? Ya Allah, ini biasanya berangkat dari hajat kita Pak. Berangkat dari kedengkian kita. Nafsu dan hawa nafsu dan syahwat yang membelenggu kehidupan kita. Sehingga kita berdoa selalu teringat dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan rival bisnisnya. Hancurkan bisnis fulan ya Allah. Hati-hati Pak. Hancurkan rumah tangga fulan ya Allah. Ini namanya memutus tali silaturahim. Sekaligus juga ada muatan dosa di situ. Doa apapun pula, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'ata rahimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Allah pasti merespon kepada orang itu dengan 3 kemungkinan. Dan 3 kemungkinan ini Pak adalah jawaban Allah kepada kita semua. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma ayyujala atau ayyuajjila fi da'watihi. Mungkin begitu kita berdoa,
Dan ini harapan kita semua, Pak. Begitu kita berdoa, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita berdoa, besok langsung ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita berdoa, terkadang hari itu juga ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang ini, Pak. Ya. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, ya, apalagi kemudian permintaan kita ingin dekat dengan Allah, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong harus berangkat dari husnudzan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yu'ajjil di sini jamaah sekalian, mohon maaf, bisa jadi hari itu juga, bisa jadi besok, bisa jadi pekan depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi, mohon maaf, sebulan sebelum kita meninggal baru direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memahami betul, ma'asyal muslimin, kapan akan memberikan pemberiannya kepada kita. Allah sadar betul, tahu betul kapan hambanya itu akan direspon akan permintaannya itu. Dan ini sekaligus bentuk cintanya Allah kepada kita kalau kemudian ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena Allah senang, Pak, dengan celutukan kita, senang dengan munajat kita, senang dengan indahnya bahasa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan oleh Allah, tidak diberi-beri oleh Allah. Terkadang tinggal sebulan atau 1 minggu mau meninggal dunia baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen tahu contohnya, ma'asyal muslimin? Masih ingat, Pak, kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Harun? Ya. Yang kemudian beliau ini menghadapi sebuah tirani siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih. Ikhwatal iman, saya ingin buka masalah ini biar nyambung dengan kita semua. Ini ada dalam surat Yunus ayat 88 dan ayat 89. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Berkata Musa, ya Allah, coba Pak, Nabi menghadapi benturan tirani, kediktatoran siapa? Musa, Fir'aun laknatullah alaih. Saya pikir, Pak, tidak ada manusia yang paling terlaknat di dunia ini daripada Fir'aun ini. Dan bahkan Nabi mengkaitkan Abu Jahal juga dengan Fir'aun juga. Laqad mata Fir'auna hadhil ummah, Abu Jahal ini. Karena dahsyat. Walaupun kalau kita renungi, ini tidak ada manusia yang lebih dahsyat daripada dia ini. Sampai beliau mengatakan, ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun ini, ma'asyal muslimin, selama hidupnya tidak pernah sakit, Pak. Wala flu, wala sakit gigi, wala sakit mata, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada penyakit pun menimpa pada Fir'aun. Sampai merasa dia manusia mulia, manusia suci, dan mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tidak kuat ini Musa, jamaah sekalian. Balik ketidakmampuan dia, walaupun dibantu oleh Harun, afsahu minni lisana, didampingi oleh juru bicaranya Harun, ya, untuk berkomunikasi dengan Musa, dengan Fir'aun laknatullah alaih ini. Kemudian tidak kuat, dia kembali pada Allah, jamaah sekalian. Qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Memang berbagai macam atribut keduniaan, harta sudah di tangan Musa, jemaah. Di tangan apa? Di tangan Fir'aun laknatullah alaih. Wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Kemudian Harun mengatakan amin. Antum baca, Pak, dalam tafsir Ibnu Katsir, indah, Pak, tentang dialog ini. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Amin. Kata siapa? Kata Harun, ini jemaah sekalian. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak akan beriman dengan antek-anteknya sampai ya Allah berikan kepada mereka azab yang sangat pedih itu. Bagaimana, Pak, respon Allah? Qala
qad ujibat da'watukuma. Qad ujibat da'watukuma. Sungguh kata Allah, telah diterima doa kalian berdua, yaitu Musa dengan siapa? Dengan Harun ini. Fastaqima. Cuma diperintah oleh Allah Pak untuk istiqomah terus. Nah, makanya sampai kalau berdoa jangan setelah itu kemudian sampai bermaksiat. Malam nangis Pak, tapi paginya masih ngemplang orang. Malam munajat kepada Allah Subhanahu, ya Rabb, utang saya banyak ya Allah. Tapi paginya Pak, bentak-bentak istri, memukul istri, tidak akrab dengan tetangga. Fastaqima. Istiqomahlah kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama ini. Saudara, kata Ibnu Katsir rahmatullah alaih, antum tahu berapa lama Pak kemudian Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari jeda doa yang diminta oleh Musa, yang diamini oleh Harun, berapa lama ma'asyar muslimin? 40 tahun Pak. 40 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Pak di Ibnu Katsir, cukup jelas masalah ini jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, jadi kalau antum berdoa, antum harus yakin dengan doa antum. Hakul yakin bahwa semua doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diterima hari ini, mungkin besok, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin mengikuti Musa alaihissalam 40 tahun lagi, mungkin kita mau nazak Pak baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita ini. Ikhwatal iman, saya ingin memberikan ilustrasi sedikit masalah ini ya. Mobil khusus Pak, antum di saat antum punya anak bermasalah. Anak itu titipan Allah. Dan Allah percaya sama antum. Itu dari sulbi antum. Dari rahim ibu. Auladuna. Anak-anak kita. Hatta terjebak dengan narkoba sekalipun. Hati-hati Pak. Jangan sampai curhat sama orang. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau sudah masuk bab anak ini, ma'asyar muslimin, takut Pak. Saya juga punya anak. Tapi kita harus optimis bahwa yang mengendalikan anak kita itu Allah. Allah percaya sama kita Pak. Dan kita harus akui nyimpangnya anak kita karena salahnya kita mendidik mereka. Dan tangisi Allah akan kesalahan kita itu. Ada seorang ibu pengajian ma'asyar muslimin mengikuti pengajian saya terus menerus Pak. Ini kisah nyata. Betapa kemudian direspon oleh Allah doanya itu di saat ibu ini sedang nazak Pak. Belasan tahun mendoakan anaknya yang terjebak dengan narkoba ini. Tidak seorang pun diceritakan Pak. Hanya dia cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masalah ini. Ini bentuk takjilnya Allah. Merespon doanya diberikan di dunia tapi dirasakan di saat dia sedang nazak Pak. Bangga melihat anak sudah sadar. Tiap malam dia punya anak 3 ma'asyarul muslimin. 2 laki, 1 perempuan. Yang laki ini 1, yang nomor 2 ini laki-laki, 1, 2 laki-laki. Yang pertama ini sukses, Masya Allah, layaknya anak saleh. Yang 2 ini yang agak ganyang Pak, pakai anting segala macam. Suka main apa? Kata orang Madura tangkertang Pak. Suka main gitar. Kehidupannya seperti itu. Tapi mamanya, ibunya ini Pak, tiap malam datang jam 11 malam menyiapkan baskom dengan sapu tangan basah. Kemudian dilap putranya Pak. Mama yang salah nak. Ya Allah beri hidayah kepada anak saya ini gitu. Mama wudukkan kamu ya. Ya Allah beri hidayah pada anak saya. Sadarkan dia ya Allah. Terus begitu Pak. Walaupun ibu ini jamaah sekalian, kebetulan bapaknya meninggal Pak. Dia optimis sama Allah Subhanahu wa taala bahwa doanya sekali waktu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean tahu ma'asyarul muslimin apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih kurang 2 menit ya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allahu akbar.
Berjalan Pak setahun, 2 tahun terus begitu. Diusaha Pak, diniatkan, diwudukkan sama orang tuanya. Dan tidak pernah cinta pada siapapun pula. Tiap malam begitu. Allahu Akbar. Pas ibunya sudah mendekati umur 68 tahun atau 70 tahun, saya kurang tahu. Pas nazak Pak, ini 2 anaknya tidak ada. Yang ada justru yang melihat siapa? Anak yang terjebak narkoba ini Pak. Ngelihat bagaimana ibu sedang sakaratil maut. Dia berwudu anak ini ma'asyal muslimin. Kawudu'is salah. Dia taubat kepada Allah. Dan dia menangis Pak di saat kemudian ibunya nazak. Dan dia melihat sendiri bagaimana ibunya nazak dengan nikmat. Bahagia melihat anak sadar Pak. Dan sampai sekarang anak ini jamaah sekalian menjadi aktivis dakwah ma'asyal muslimin. Enggak perlu saya sebutkan siapa anak ini. Ikhwatul iman, jadi diberi oleh Allah, terkadang doa itu diterima doa itu di saat kita sedang sakaratil maut. Optimis Pak, tidak ada doa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama sampean bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya. Khair, subhanallah. Satu pelajaran hidup yang sangat berharga, terutama bagi orang tua, yang merupakan 3 di antara doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah melaknat anak-anak kita meskipun saat ini mungkin kondisinya jauh dari ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dalam beberapa saat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita break sejenak untuk mendengarkan adzan Isya. Kemudian nanti selepas adzan Isya kita lanjut kembali. Bagi yang batal bisa ambil wudu terlebih dahulu. Nanti selepas kajian kita langsung melanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Baik, mitra muslim dimanapun Anda berada, kita lanjut kembali menyimak pembahasan tentang dahsyatnya doa bersama Ustaz Muhammad Saleh Dirahim. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, oleh karenanya dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul da'autu falam yastajib li. Ini cukup jelas keterangan Nabi kepada kita. Allah pasti mengijabai, merespon salah seorang di antara kalian ketika berdoa selama ia tidak terburu-buru. Ya, kita tidak boleh kemudian harus minta sekarang juga harus ada. Saya sudah cukup berdoa ya akhi, capek saya. Ya sudah, capek yang kita dapati jamaah sekalian. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti Allah mengijabai salah seorang di antara kalian selama kalian tidak terburu-buru. Saya katakan tadi, syukur kalau bisa hari ini kita dapatkan. Enggak pun juga tidak jadi masalah. Mungkin apa? Mungkin besok juga tidak. Mungkin pekan depan juga tidak. Bulan juga tidak juga. Tahun depan juga tidak. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Mungkin pas kita nazak, tidak tahu jemaah sekalian. Tapi Allah memahami betul. Tidak ada sesuatu yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Fayaqul qad da'autu falam yastajib li. Saya sudah berdoa berkali-kali, tahajud, saya sudah umrah, tawaf, pegang rumah Ka'bah, saya pegang baju Ka'bah itu. Kenapa kok sampai Allah masih belum merespon permintaan saya? Sabar jemaah sekalian. Ya. Nah, ikhwatal iman, andai kata Allah Subhanahu wa taala, boleh enggak saya cerita lagi nih Pak, kisah yang sangat menarik sebenarnya tentang masalah malam ya'jal ini. Kisah Nabi Allah Zakaria. Ya. Yang kemudian sampai dinamakan surat Maryam secara khusus. Awalnya kan dari situ Pak. Kaf ha ya ain sad. Coba lihat. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Di mana beliau ini nada rabbah, munajat Pak, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nidaan dengan panggilan khafiyah. Apa khafiyah jamaah sekalian? Yang sangat apa? Pelan-pelan. Kenapa? Antum kalau lihat tafsir ini jamaah sekalian, Zakaria ini Pak, istrinya mandul. Sementara umur dia sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun. Mana mungkin bisa punya anak? Coba lihat jemaah sekalian.
hampir putus asa jemaah sekalian. Tapi dia berharap ingin ada keturunan. Sebab kalau orang sudah punya keturunan dan dipercaya oleh Allah, estafeta kehidupan ini berjalan terus jemaah sekalian. Mohon maaf, kalian saya masuk pada bab ini jemaah sekalian. Kalau antum punya dunia, Pak, dunia antum tidak akan dibawa mati. Antum punya ilmu, kalau ilmu tidak bermanfaat tidak akan dibawa mati pula. Tapi kalau anak, jelas dia salat, pahalanya pun juga ngalir kepada kita. Apalagi dia berdoa, apa yang dia minta juga ngalir kepada kita. Anak itu haji pasti juga ngalir kepada kita, karena tidak ada dia, tidak ada kita, tidak ada anak kita. Kita ini juga ada karena adanya orang tua kita, dan begitu seterusnya. Tidak kuat munajat ini, Pak. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Kenapa khafiyah? Karena dia tahu diri, Pak. Tidak bisa dia teriak-teriak, malu sama tetangganya. Wong sudah umurnya 100 tahun, Pak. Istrinya juga berapa? 90 tahun gitu. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Aduh, tulang-tulangku sudah pada membungkuk kayak gini. Udah keropos, Pak. Rupanya mungkin osteoporosis, kalau bahasa teman-teman kedokteran begitu. Washta'al ra'su syaiba. Uban sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi, Pak. Disemir keluar lagi, disemir keluar lagi. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa untuk berdoa terus-menerus kepadamu atau meninggalkan doa ini. Inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya. Coba lihat, Pak, indah bahasa ini jamaah sekalian gitu. Yarithuni wa yarithu ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Dia minta kepada Allah nantinya anak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Jadi jangan putus asa ya akhi ya. Antum nikah baru 4 tahun, 5 tahun belum punya anak, terus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kampung saja saya, Pak, ada seorang, dan sekarang anaknya salah satunya sekolah juga di Madinah jamaah sekalian. Bahkan ngambil master juga di sana saat ini gitu. Dia punya anak setelah kawin 18 tahun jamaah sekalian. Tapi tidak putus asa berdoa kepada Allah. Dan ayat ini dibaca terus, Pak. Ditawassuli, seakan-akan dia memposisikan kayak jadi Zakaria dengan istrinya jamaah sekalian gitu. Ya. Nah, ini perlu kita evaluasi. Kita tidak ada doa yang tidak, hatta tua bagaimanapun pula kalau Allah berkehendak ada jalan bagi kita. Sebagaimana Nabi Allah Zakaria, andai kata Allah tidak memberikan kepada kita, yakinlah, Pak. Kata Nabi yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Itu cara Allah untuk sengaja tidak diberi di dunia, akan disimpan oleh Allah di mana? Di akhirat. Saya baca, Pak, syarah hadis ini di riwayat yang lain. Allahu Akbar. Ternyata nanti apa yang sampean minta, Pak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, di dunia. Itu dikumpulkan, Pak, di akhirat dan diberikan semuanya oleh Allah di akhirat. Sampai dia mengatakan, "Ya Rabb, alangkah indahnya kalau semua doa-doaku di dunia yang aku minta tidak dikabulkan semuanya," gitu. Karena melihat, Pak, langsung pemberian Allah diberikan di mana? Di surga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi optimis ya, akhi. Kalau antum munajat kepada Allah, minta kepada Allah berbagai macam permintaan tidak dikabulkan oleh Allah di dunia ini, yakinlah, Pak, akhirat menunggu kita. Allah menyiapkan kepada kita sampai nanti ada penyesalan kepada kita. Alangkah indahnya kalau doa-doaku dulu di dunia tidak diterima oleh Allah. Saya pingin di akhirat seperti ini gitu. Karena langsung, Pak, diberikan oleh Allah di situ jamaah sekalian. Allahu Akbar. Asal sampean sekali lagi ya, ada malam ya'jal, ada ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya bicara, Pak, syarat-syaratnya. Nah, ikhwatal iman, mungkin kita juga merasa dunia enggak dikasih. Andai kata juga kata Rasul di akhirat juga tidak dikasih. Allahu Akbar. Wa imma ayyasdifa anhu su'a mithlaha. Allahu Akbar. Ini cara Allah untuk sengaja menghindarkan kita, Pak, dari berbagai macam sesuatu yang tidak baik menimpa kepada kita dari doa-doa kita ini. Saya teringat ilustrasi guru saya, ma'asyal muslimin. Contohnya begini, Pak. Sampean berdoa pingin haji.
minta haji yang plus, eksekutif, super eksekutif, VVIP, berdua sama istri. Ya Allah, jangan matikan kami kecuali kami bisa naik haji. Tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampai meninggalnya pun tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa rahasia apa ini. Tapi kata Nabi, ini mungkin cara Allah sengaja tidak merespon permintaanmu naik haji. Haji sekarang berapa kalau plus ya, akhi? Ada Mia Wisring katanya, Pak ya. Berapa, Dok? Mia Wisring walau Mia Khamsin saya nggak tahu, Pak. 120 juta sekarang, Pak, yang plus. Kalau 2 orang 240 juta, Pak. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, jemaah sekalian. Ternyata ini ilustrasi yang sangat indah, Pak. Allah rupanya, Pak, ada takdirnya di Lauhil Mahfuz, cuma kita tidak tahu. Makanya takdir yang tidak baik, takdir amali yang tidak baik itu bisa terhapus, Pak, dengan doa-doa kita. Bisa tidak terjadi dengan doa-doa kita yang tidak direspon oleh Allah, tapi menyelesaikan problem yang akan menimpa kepada kita di kemudian hari. Ternyata Pak, ada takdir Allah, kita mungkin akan kecelakaan, Pak. Kecelakaan, patah kaki kita, jemaah sekalian. Kaki patah, paha patah, tulang rusuk juga patah. Kalau masuk di operasi, di ortopedi, habis 220 juta atau 240 juta. Persis dengan angka kita berangkat haji plus, Pak. Sampean milih mana? Halo? Milih mana, Pak? Ya kalau bisa tidak celaka, bisa naik plus, bisa naik haji. Semua kita begitu. Kita tidak tahu, Pak, takdir Allah Subhanahu wa taala. Optimis ya akhil karim. Itu ada cara Allah di kemudian hari untuk menyelamatkan, tidak menimpa kepada kita. Ini juga ada kisahnya, jemaah sekalian. Kisah-kisah nyata dalam kehidupan kita. Saya teringat guru saya, jemaah sekalian, di Timur Tengah. Betapa Yasrif, saya teringat namanya Muhammad Ar-Rawi. Menceritakan tentang Anwa'ul Musibah, salah satu terkaitkan dengan masalah takdir seperti ini. Ada orang ingin zuwad, Pak. Orang mau nikah, meminta anaknya orang. Umurnya sudah agak sedikit terlambat nikahnya, Pak. Umur 42, 40, ya 40 lebih lah gitu. Mendapatkan seorang gadis umurnya 22 tahun. Separuh, Pak. 44 atau berapa, dapat gadis 22 tahun. Masya Allah. Ditanyakan, sudah semuanya mau, Pak. Gadisnya juga mau, ini juga mau. Ini berangkat dari doa yang bertahun-tahun minta sama Allah, mudah-mudahan segera dinikahkan. Dan nikah, alhamdulillah. Setelah diminta, terjadi akad segala macam. Subhanallah, masuk, Pak, hari pertama, tiba-tiba berubah, Pak, sang istri ini. Berubah, Pak. Tidak mau disentuh oleh suaminya. Ya apa? Hah? Belum dukhul ya, akhi. Mas kawin sudah sekian banyak. Jangan tanya, Pak, mas kawinnya. Kalau kita, Pak, 5.000 sudah bisa aja, Mas, sekalian gitu. Dengan mas kawin 5.000 rupiah tunai, langsung, Pak, bisa jalan kita ini. Ya, tapi kalau di kalangan masyarakat sini tidak cukup, Pak, 25 juta minimal ya. Ya, dengan madat-madatnya itu. Ini di sana jangan tanya, Pak, ratusan juta, bahkan miliaran, Pak. Pas hari pertama tidak mau. Dia tidak putus asa, Pak, doa pada Allah. Allah mahdi qalbah. Allah masyrah sadraha. Minta sama Allah SWT. Lapangkan dada istriku ini, ya Allah. Buka hatinya, ya Allah. Berikan rasa cinta kepadaku, ya Allah. Tidak bisa, Pak. Sampai akhirnya apa, jemaah sekalian? Cerai, Pak. Allahu Akbar. Selesai iddahnya, Allahu Akbar. Perempuan ini, Pak, dipinang seorang laki-laki umurnya 25 tahun. Beda 2 tahun, 3 tahun. Cocok lah, Pak. Ini apa mantannya ini, Pak, apa namanya, waduh, menggelegar, Pak. Dadanya berdebur, darahnya bergoncang, jemaah sekalian. Waduh, luar biasa. Tapi tetap, ya Rabb, tenangkan hatiku, ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Tidak putus asa. Sampai tahu apa yang terjadi, jemaah sekalian? Fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa khairul lah. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lah. Allahu Akbar. Boleh jadi apa yang kita cintai jadi buruknya bagi orang itu. Boleh jadi apa yang kita tidak suka jadi baiknya bagi orang itu. Itu bahasa Al-Quran, jemaah sekalian. Antum harus optimis. Selama antum bergantung kepada Allah, ada
dibuka oleh Allah tabir semua itu jemaah. Ternyata ini gadis Pak. Begitu nikah, kawin, subhanallah, kena kanker payudara jemaah sekalian. Sudah stadiumnya stadium berapa? Stadium, kalau bahasa kita kalau harus dipotong Pak, stadium 4 atau berapa saya nggak paham ini jemaah sekalian. Allahu Akbar. Sembuh sedikit, bulan berikutnya Pak, jalar kemana? Menjalar ke sebelah kanannya Pak. Sampai gadis ini Pak, dua-duanya habis, tidak punya dua payudaranya habis jemaah sekalian. Mohon maaf ini masjid. Tidak hanya itu Pak, nyerang pula Pak ke mana? Ke lehernya Pak. Ujung-ujungnya tidak sampai 1 tahun meninggal dunia jemaah sekalian gitu. Wa imma ayastifa anhu su'a mithlah. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, saya cukup jelas memberikan masalah ini bahwa semua doa kita ini akan diterima oleh Allah. Cuma doa yang bagaimana, Pak? Ini pertanyaannya bagi kita. Sepakat para ulama jemaah sekalian, minimal ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan kalau doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya syurutud doa. Syarat-syarat doa. Sebelum saya bicara adab-adabnya, ada syarat-syarat doa. Yang pertama, al-ikhlas. Sampai ketika berdoa harus hati ini betul-betul nyambung Pak dengan Allah, tulus, ikhlas, utuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan sampai nanti sampean berdoa dengan hati yang tidak sepenuhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau berdoa ketika ada benturan yang begitu dahsyat. Ya walaupun nanti ada ayat tentang masalah mutor dalam kondisi terjepit, tapi usahakan kita berdoa dalam kondisi hati yang tenang. Hati yang betul-betul mengakui akan kelemahan kita, akan kesalahan kita. Ini sekaligus Pak, monggo kita evaluasi saat ini. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, ada sebuah kata-kata yang sangat indah saya catat tadi di rumah. Beliau mengatakan, ma'asyiral muslimin, utlub qalbak, kata dia, fi 3 mawatin. Tolong Pak perhatikan hati kita di 3 tempat, di 3 posisi. Lihat Pak bagaimana kondisi hati kita di tiga keadaan ini. Keadaan pertama, inda sama'il Quran, ketika sampean sedang mendengarkan Al-Quran. Pak, kalau sampean sedang membaca Al-Quran, kemudian hati sampean tidak terenyuh, ini biasanya susah Pak untuk tembus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus untuk mengukur sejauh mana ketulusan kita, keikhlasan kita ketika kita berdoa. Ukurannya di saat antum baca Quran. Makanya sepakat para ulama, salah satu cepatnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah berinteraksi sebentar Pak dengan Al-Quran. Sebelum kita berdoa, baca Quran. Nyatu enggak hati kita ini Pak? Yang kedua, inda majalisil ilm wa dzikir, dalam majlis taklim seperti ini, majlis zikir seperti ini. Kalau hati sampean masih tidak punya perasaan takut kepada Allah, sampean hati kita masih ngelamun kemana-mana, pikiran kita ngelamun kemana-mana, tidak nyantol, tidak nyambung, ini bukti bahwa hati kita bermasalah. Susah untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, indal khalwah, di saat kita sedang berkhalwat sendirian jamaah sekalian. Sampean bangun tengah malam, hati kan lagi bersih Pak ya, lagi tulus. Tapi tidak bisa Pak. Ada apa ini? Nah, biasanya kita dikerubuti lagi dibelenggu oleh maksiat-maksiat kita. Tata hati ini. Makanya doa yang paling cepat direspon oleh Allah di saat kita berada pada puncak ketulusan. Sampai kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih mengatakan, fa illam tajid qalbaka fi hadhil mawatin, kalau kemudian hatimu tidak ada di tengah-tengah suasana seperti itu, sedang baca Quran tidak nyambung, sedang majlis taklim tidak nyambung, di tempat sendirian juga tidak nyambung, salillah, segera minta kepada Allah, tangisi Allah Subhanahu wa taala, ayyamunna 'alaika qalban, minta supaya Allah diberikan Allah hati baru Pak. Fa innaka la qalba laka, karena kita pada tidak punya hati, kata beliau gitu. Hati kita sedang kering, sedang bermasalah. Dan hati yang akan diterima oleh Allah, doa yang akan diterima oleh Allah di saat hati kita sedang mesra-mesranya dengan Allah, sedang tulus-tulusnya dengan Allah, berada pada puncak ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ikhwatal iman, syarat yang kedua, imtithal awamirillah.
bi fi'lit ta'at wajtinabi nawahihi wa tarkil ma'asi. Usahakan kalau berdoa jamaah sekalian, respon dulu Pak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean berdoa Pak, tapi paginya maksiat, ya susah. Ya Allah, ya Rabb gitu. Tapi paginya Pak masih gunjing orang gitu. Ya Rabbi, anakku ya Allah gitu. Tapi kita Pak subuhnya terlambat gitu. Bagaimana doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketaatan dimaksimalkan, Pak. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah at-tawassul bil a'malis shalihat. Salah satu diterimanya doa itu kita bertawassul dengan amal saleh. Masih ingat kisah orang yang masuk ke dalam gua? Ya, yang kemudian ketutup, itu hanya bisa bertawassul dengan amal saleh. Salah satu amal saleh yang paling mujarab, respon perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sampai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini Pak, ini problem kita semua. Tajannubul haram fil akli, fil ma'kali wal malbasi wal mashrabi. Jauhi segala sesuatu yang nyerempet haram, Pak. Apa yang kita makan, baju yang nempel di tubuh kita, dan apa yang kita minum. Tolong perhatikan jamaah sekalian. Tidak ada kamusnya bagi seorang muslim tidak hati-hati dalam masalah ini. Biar sampean tengah malam Pak, wuduknya berkali-kali, mencoba untuk mengkhusyukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya juga jalan, tapi hasil rezeki kita dari rezeki yang syubhat dan haram, jangan harap doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, evaluasi Pak pekerjaan kita ya. Syugul kita ini Pak, ya, nyerempet riba atau tidak, ya, ngambil haknya orang atau tidak, ngemplang hartanya orang atau tidak. Halo, ini penting Pak. Demi Allah sudah cukup jelas. Hadis Rasulullah ketika menyebut innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safara. Apa? Ash'atha aghbara. ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب يا رب ومأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Disebutkan seseorang yang safar Pak, bepergian sangat jauh. Biasanya orang kalau safar ini Pak, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha aghbara, bajunya sudah lungset, berdebu rambutnya karena bepergian yang sangat jauh. Barang bawaannya sudah habis, bekalnya juga sudah habis. Dia pasrah kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Sementara makannya dari sesuatu yang haram, minumannya sesuatu yang haram, pakaiannya sesuatu yang haram, pekerjaannya juga pekerjaan yang haram. Bagaimana doa orang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini perlu kita evaluasi jemaah sekalian ya. Sebenarnya itu bukan hanya masalah doa Pak. Hatta juga ibadah kita pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya akhi, dalam adabul haji wal umrah, dalam al-mustakhlas fi tazkiyatun nafas, saya baca itu Allahu akbar. Ketika antum mengatakan labbaik Allahumma labbaik, antum berangkat umrah, antum berangkat haji, labbaik la syarika laka labbaik, sementara sangu kita Pak ada sangu yang syubhat dan haram, apa kata Allah? La labbaika wala sa'daik. Aku tidak menyambut panggilanmu dan tidak ada kebahagiaan buat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya ditolak, doanya pun juga ditolak. Ini syarat Pak, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, ma'asyiral muslimin. Oke, terakhir adalah taqdim al-amalis saleh. Ini syarat Pak. Kalau bisa dahulukan amal saleh dulu ketika kita berdoa. Berinfak Pak. Tentu setelah ikhlas tadi, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, beramal saleh, berinfak, mendatangi orang tua dan lain sebagainya. Ini insyaallah doa kita sudah jelas Pak, kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti jemaah sekalian ada pula Pak yang mempercepat doanya kita. Yang kemudian kita kenal dengan istilah adabud doa, etika berdoa. Perhatikan pertama, ightinam al-awqat al-mubarakah. Perhatikan waktu-waktu yang mustajabah. Perhatikan apa?
waktu-waktu yang mustajabah. Kapan itu jamaah sekalian? Hah? Kapan jamaah sekalian waktu mustajabah? Waktu sahur, antara sampean habis sahur Pak, mendekati subuh, itu waktu di mana sampai ngangkat tangan tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, sampean kalau sahur usahakan jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi sampean tidak mendapatkan waktu mustajabah. Itu 1/4 jam menjelang adzan subuh itu didengar Pak munajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat kayak tadi Pak. Dari mulai maghrib, malam Jumat tadi malam sampai nanti asar itu semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat. Kemudian Ramadan, semua hari-hari Ramadan. Yaumul Arafah, hari Arafah ini waktu-waktu mustajabah. Kemudian yang kedua, al-amakin al-fadilah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid seperti ini. Tentu Arafah itu sendiri, tentu juga multazam. Makanya ada tempat-tempat yang memang dimuliakan. Paling tidak kalau bahasa Rasulullah 3 tempat yang dimuliakan ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid apa? Al-Aqsa. Kemudian di sekitar Haram ada namanya Arafah. Di sekitar Haram juga ada namanya apa? Ada Mina, ada Musdalifah. Itu adalah amakin mustajabah. Silakan manfaatkan itu jamaah sekalian. Tapi juga ada pula al-ightinam al-ahwal al-fadilah. Manfaatkan momen-momen di mana itu Allah akan menerima doa kita. Kapan? Sampean sujud. Sujud apapun pula. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud salat berjamaah. Setiap sujud sampean berdoa silahkan. Ya, walaupun sebagian ulama menguatkan sujud yang terakhir karena kita akan berpisah dengan Allah dalam salat itu. Silahkan, pokoknya sujud. Aksiru minas sujud. Inna aqrabu ma yakunu abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'aksiru minad du'a. Paling dekatnya seorang manusia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di saat dia dalam kondisi apa? Sujud. Maka perbanyaklah kata Nabi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian, ini penting, nuzulul ghaits. Pas turunnya hujan, Pak. Halo Ibu, jangan sampai hujan jadi laknat bagi kita ya. Jangan sampai hujan menjadi beban bagi kita. Hujan ya Allah, cucian belum kering. Hujan ya Allah, aktivitas tidak jalan. Bisnis bisa jadi tidak lancar. Hati-hati Pak omongan begini. Justru ketika hujan turun itu rahmat. Sampean angkat tangan sampean, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allahumma sayyiban nafi'ah. Tapi jangan hanya cukup itu Pak, terus minta. Doakan anak kita, doakan istri kita, doakan orang tua kita, doakan pekerjaan kita lancar, diberkahi oleh. Doa sampai minta surga sekalipun. Di waktu hujan Allah mendengarkan Pak doa-doa kita itu. Dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah, at-tadarru' wal khusyu'. Itu yang saya katakan tadi, sudah kita sampaikan tadi, perkuat kekhusyuan kita, kedekatan kita kepada Allah, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usahakan ketika berdoa kalau ada masalah serius doanya, kata Nabi, ulangi 3 kali, Pak. Ayyalihha fid du'a wa yukarriruhu thalathan. Ulangi dan tunjukkan keseriusan kita dan ulangi 3 kali. Umpamanya sekarang Pak kita lagi sakit, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Syafi, ishfini shifaan la yughadiru saqama. Ya Syafi, Rabban nas, ishfini shifaan la yughadiru saqama. Terus minta, ulangi 3 kali. Buri'a biiznillah Subhanahu wa taala gitu. Baik, saudara sekalian, saya ingin mengakhiri. Ada juga Pak beberapa doa yang juga perlu disupport Pak dari pihak luar. Ini juga hati-hati Pak, dan tolong perhatikan dengan betul. Yang pertama, mutor. Sampean dalam kondisi terdesak, sakit-sakitan, hutang banyak, duit pas-pasan, tidak diperhatikan oleh keluarga dan tetangga kanan kiri, sampean minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amman yujibul mutarra idza da'a wa yaksifus su'. Allahu akbar. Maka siapa lagi akan yujibul muttar idza da'a wa yaksifus su'? Allah Subhanahu wa taala. A ilahum ma Allah. Ya kan? Adakah Tuhan selain Allah? Itu Pak Allah nantang pada kita. Jadi saat sampai ada masalah berat, sekali lagi jangan curhat pada siapapun pula. Curhatlah pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua ya akhi, al-mazlum. Hati-hati doanya orang yang dizalimi. Hati-hati doanya orang yang terzalimi. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doanya orang yang dizalimi antara dia dengan Allah tidak ada hijab, Pak. Didengar. Hatta walau kana fasiqan au kafiran. Walaupun orang itu orang kafir atau orang fasik, dalam kondisi terjepit, dizalimi oleh kita, dia angkat tangannya, fitrahnya muncul, Allah mendengarkan doa orang itu, jemaah sekalian. Terzalimi. Apalagi yang dizalimi ini, Pak, sesama muslim. Kakak adik berantem. Berantemnya urusan warisan. Menzalimi kakaknya, menzalimi adiknya. Hati-hati kalau adiknya sampai menzalimi itu, Pak. Tetangga kanan kiri. Bangun rumah tak pamit, ngambil kaplingan tanahnya. Walaupun cuma 5 cm, Pak. Hati-hati. Kalau dia ngangkat tangannya, tembus loh, Pak, ke arus Allah SWT. Hati-hati dengan bisnis kita. Jangan suka ngasih cek kosong. Kalau bilang tak ada, bilang tak ada. Kalau sampai dia tersiksa karena ulah kita, ngangkat tangannya, Pak, bisnis kita akan hancur, jemaah sekalian. Doa orang yang dizalimi itu tembus ke arah Allah. Cuma saya menyarankan, Pak, kalau ada di antara kita dizalimi oleh orang, berdoalah, Pak, dengan doa yang baik. Dalam kondisi kita dizalimi, angkat tangan kita, ya Allah, fulan tidak bayar utangnya kepada kami, ya Allah. Ngasih cek kosong terus, ya Allah. Sadarkan orang itu. Bukakan hati orang itu. Lancarkan rezekinya. Insya Allah, Pak, jadi baiknya. Dan diterima oleh Allah SWT. Dia dibayar, orang itu juga apa? Selesai masalahnya, jamaah sekalian. Daripada sampai berdoa, mudah-mudahan hancur. Na'udzubillah. Hancur betulan, Pak. Sampai Anda dapat apa-apa, dia juga hancur, Pak. Dendam yang muncul terus-menerus seperti itu. Maka berdoalah dengan doa yang baik kalau kita sedang dizalimi sama orang, jemaah sekalian. Berikutnya, doanya orang tua kepada anak. Dan anak kepada orang tua. Tolong, Pak, aib besar bagi kita sebagai orang tua tiap hari tidak mendoakan anak kita. Panggil satu persatu anak kita. Dalam sujud kita. Dalam munajat kita. Dalam salat malam kita, sebagaimana kita juga wajib mendoakan kedua orang tua kita setiap hari. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyal muslimin. Dan kalau antum mendoakan anak, Pak, Allahu Akbar. Kalau antum mendoakan orang tua kita, jamaah sekalian, nanti anak kita mendoakan pada kita, Pak. Dan kalau antum mendoakan anak nanti pada hari kiamat mencari kita, jamaah sekalian, untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Bukan hanya di dunia. Di akhirat pun juga mencari kita. Karena doa yang biasa kita minta kepada mereka. Satu-satu panggil, Pak. Lihat di mana kelemahannya. Allah maftah aqlahu. Washrah sadrahu. Wahassin farjahu. Waj'alhu min ibadikas salihin. Minta, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Ketika bilang wa dhurriyyatina, Pak, satu persatu bayangkan anak kita, Pak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kelemahannya supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin doa orang tua yang seperti itu akan diterima oleh dan akan dijaga anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa pula, ma'asyal muslimin, adalah da'watul muslim li akhihi fi dhahril ghaib. Di antara kita satu sama lain, Pak. Ya. Jangan lupa doakan ustadznya juga, ya. Ya, Ustaz Rehim, Ustaz Muhammad Mukhaddam di sini, Ustaz Nuful Bayasud sekarang lagi sakit, ya. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Saya yakin, Pak, di antara sekian ratus orang ini, Pak, pasti ada yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi la shifa illa shifauka. Adhibil ba'sa ya rabbal alamin. Ishfi Ustaz Nuful shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfihi ya rabbal alamin shifaan la yughadiru saqama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doakan, Pak. Satu sama lain. Dan kata Nabi, Pak, doa seperti itu malaikat langsung mengamini kita, Pak. Amin, kata malaikat. Walaka mithlahu. Engkau juga mendapatkan hal yang sama, kata malaikat. Yang malaikat mendoakan sampean, Pak, langsung malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, Pak. Jadi biasakan di antara kita saling berdoa satu sama lain. Doakan, Pak. Kalau ngelihat orang sukses, langsung doakan. Dengan doa barokah, ya. Dengan doa istiqomah, minta sama Allah. Nanti kecipratan pula kepada kita, Pak. Barokahnya harta orang itu kecipratan kepada kita. Mungkin kita diberi pula oleh Allah lebih sukses lagi daripada orang itu. Kenapa? Karena doa kita diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini, Pak, dahsyatnya doa. Kita jangan main-main dengan bab-bab seperti ini. Saudara-saudara sekalian, waktunya sudah habis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Kita semua yang hadir di sini menjadi suami-suami yang qawam,
suami yang menjadi panutan di tengah-tengah rumah tangga kita, istri kita semua yang ada di belakang ini menjadi istri-istri yang salehah, dan siapapun yang mendengarkan radio ini juga menjadi istri yang salehah, yang qanitah, yang hafizah. Anak-anak kita semuanya yang hadir di sini dan tidak hadir di sini menjadi anak-anak yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita, penyejuk mata kita, tidak menjadi fitnah apalagi menjadi musuh dalam kehidupan kita. Dan semoga pula amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Irsyad ini juga masjid yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari tempat ini kita mendapatkan suasana iman yang baru, yang kemudian amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fil amri. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd, wa nas'aluka syukra ni'matik wa husni ibadatik, wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya qadhiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassirul umur yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimin as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf, wallahu alam. Saya enggak tahu apakah ada tanya jawab. Tafadhol. Terima kasih Ustaz Muhammad, saya pikir cukup jelas apa yang tadi disampaikan dari hal-hal yang harus kita lakukan agar bisa dan mudah dikabulkan doa kita, serta hal-hal yang harus kita hindari sehingga doa-doa kita bisa tembus kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada, kita diberikan keringanan untuk melangkahkan dan mengerjakan hal-hal yang memudahkan doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Demikian insyaallah kebersamaan kita dalam program kajian udara silaturahim kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Mahfud Manaf. Silakan Mahfud.